Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ani Latifah, calon guru penggerak angkatan 9 dari kota Yogyakarta. Saat ini saya ingin menayangkan tentang proses coaching dan supervisi pendidikan pada demonstrasi kontekstual 2.3. Pada demonstrasi kontekstual 2.3 yaitu proses coaching dan supervisi pendidikan, kami memiliki 4 anggota kelompok. Masing-masing dari kami akan berbagi tugas sebagai observer, sebagai coach, sebagai coachee. Adapun anggota kelompok pada coaching dan supervisi pendidikan, yang pertama adalah Bapak Sigit Pambuti dari SD Tegalrejo 1 Yogyakarta. Yang kedua Bapak Koswanto dari SD Jetis Yogyakarta. Yang ketiga Ibu Yamidah dari SMP Syuhada Yogyakarta. Dan saya sendiri Ani Latifah dari SMA 11 Yogyakarta. Ketika saya menjadi observer, maka yang menjadi coach adalah Bapak Sigit Pambudi dan coachee Ibu Yamidah. Baiklah, silakan menikmati tayangan kami pada video proses observer coaching. Assalamualaikum Mbak Sigit. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Keluarga? Ibu? Sehat semua Bu. Terus putrinya ya juga sehat Iya, ya Pak? sehat Bu. Bu Ani gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, kalau keluarga sehat, tapi saya sendiri kondisinya batuk-batuk. Nanti Oh. kalau kita pas ngobrol terus maaf ya. Ya, enggak apa-apa Bu, dimaklumi Bu. Ya. Ih. Pak Sigit, kemarin kan Pak Sigit cerita katanya mau melaksanakan coaching ya Pak ya? Betul Bu, nanti akan melaksanakan coaching dengan Bu Yamidah Bu Dengan Bu saya. Yamidah. Ih. Iya. Terus kira-kira Pak Sigit dalam melakukan coaching ingin melaksanakan sesuai alur terta tidak Pak? Ya Bu, tentu saja itu nanti saya melakukan coachingnya itu nanti sesuai dengan alur tirta, di mana nanti saya akan menerangkan tujuannya dulu, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, mungkin nanti akan disampaikan Bu Yamidah, kemudian tanggung jawabnya. Itu nanti akan saya akan saya eksplor sesuai dengan alur tirtanya Bu. Oke, nanti saya boleh ya Pak untuk ikut mengamati jalannya coaching. Oh, Ya, kita boleh Bu, belajar dengan ya, Pak, ya. dengan senang hati nanti Bu Ani boleh mendampingi kami. Malah itu yang saya harapkan Bu, nanti Bu Ani bisa metani, bisa observasi proses coaching yang akan saya lakukan pada Bu Yamidah Bu. Iya, terus kira-kira Pak rencana coachingnya nanti pukul berapa Pak? Ini nanti pukul jam setengah 10 Bu. Nah, setengah 10 tadi janjiannya sama Bu Yamidah tadi itu jam setengah 10. Untung sudah nggak hujan ya Pak? Iya. Tadi pagi hujan deras ya. Iya Bu. Tapi Betul. rasanya agak seger ya ketika sedang. Iya. Tadi saya juga sempat kehujanan sedikit gitu. Tapi nggak sampai basah ya Pak ya? Boten. Seperti itu. Boten. Terus kira-kira Pak kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Sigit dari coach Pak Sigit nanti apa saja Pak kira-kira Pak? Oke Bu. Kompetensi coaching nanti yang akan saya kembangkan itu nanti ada 3 Bu. Yang pertama itu nanti saya mencoba hadir secara utuh, secara penuh pada saat coaching. Kemudian nanti saya juga akan menjadi pendengar yang baik. Artinya saya juga akan menjadi pendengar yang mendengarkan cerita coaching secara sesama. Kemudian nanti saya juga akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya Bu. Luar biasa. Iya Bu. Semoga nanti berjalan lancar ya Pak ya. Nggih Bu. Mungkin masih ada pertanyaan lagi ya Pak Sigit. Ya. Kira-kira indikator yang ingin dicapai oleh Pak Sigit pada
coaching nanti apa ya Pak kira-kira Pak? Ya, indikator keberhasilannya mungkin nanti ketika saya saya berhasil mengarahkan coach untuk menyelesaikan permasalahannya. Mungkin indikator keberhasilan saya itu. Mungkin nanti coach sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya itu secara mandiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Itu nanti akan menjadi indikator untuk saya keberhasilan dalam coaching kali ini, Bu. Berarti dengan tadi ya Pak, traction seutuhnya, kemudian Ya. dengan rasa seperti Betul. itu nanti Ya, Bu. indikator akan tercapai ya, Ya. Pak, seperti itu ya. Baik Pak, mungkin itu dulu obrolan saya dengan Pak Sigit. Ya. Saya nanti berusaha untuk ikut memantau jalannya coaching antara Pak Sigit dengan Bu Yamida. Siap, Semoga baik, Bu. nanti semuanya berjalan lancar, dua-duanya mendapatkan yang merasa coach bahagia karena coachingnya sudah mendapatkan solusi dengan sendiri. Ya, Bu, siap. Ya, mungkin itu dulu. Ya, Bu, siap. Bu Yamida sudah tahu loh. Tadi sudah WA katanya sudah mau ke sini, Bu. Nanti kita tunggu saja, Bu. Oh iya. Ya. Ya udah, berarti kita tunggu Bu Yamida. Siap, Bu. Sekian dulu dari saya. Ya. Nanti ketika pelaksanaan coaching saya mengikuti. Siap, Bu. Pokoknya saya persilahkan. Ya. Terima kasih, Bu Ani. Iya. Sehat. Selamat pagi, Bu Yamida. Ini gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Sigit, alhamdulillah sehat Pak Sigit. Alhamdulillah. Semoga Pak Ini- Sigit demikian nggih. Ya, alhamdulillah saya sehat juga ini, Ya. Bu Yamida. Nggih. Alhamdulillah ini kita bisa hadir di tempat ini sesuai dengan janji kita kemarin. Ya. Bu Yamida kemarin katanya ingin cerita-cerita terkait permasalahan-permasalahan di kelas. Ya, alhamdulillah kita sama-sama bisa meluangkan waktu ya, Bu ya. Ya. Kita nanti bisa ngobrol bersama-sama. Nanti untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Tapi sebelumnya Bu Yamida, saya mohon maaf ini nanti ada Bu Ani Nggih. selaku ingin ikut mengobservasi kita saat melakukan proses coaching ini. Silakan. Diperkenankan ya? Nggih, diperkenankan. monggo. Baik, ini Bu Yamida, jadi apa yang ingin jenengan ceritakan ini? Monggo. Ini Pak, akhir-akhir ini kok saya di kelas itu menemui anak yang nangis. Ya. Ada juga yang sampai berantem berkelahi hanya gara-gara menyebut nama orang tuanya. Jadi anak ini tidak terima Pak, diejek-ejek, nama orang tuanya dipanggil berkali-kali, sehingga merasa tersinggung, akhirnya marah. Kalau yang tidak punya kekuatan ya sekedar menangis, tapi kalau yang merasa tersinggung kemudian kok punya power, maka dia akan ngajak berkelahi istilahnya Pak, berantem lah Pak, versinya anak-anak ya Pak ya. Iya. Sehingga padanya kelas itu jadi rame Pak, pelajaran tidak kondusif, tujuan pembelajaran juga tidak tercapai. Jadi harapan saya Pak, ini saya bisa mendapatkan solusi bagaimana menangani anak-anak yang luar biasa ini Pak. Dalam arti gara-gara mengejek nama orang tua ini jadi luar biasa di kelas, akhirnya pembelajaran tidak berjalan dengan lancar. Itu Pak Sigit. Oh, begitu. Jadi di kelasnya Bu Yamida ini ada siswa yang tidak terima ya, bisa dikatakan seperti itu ya, tersinggung kalau nama orang tuanya itu disebut-sebut oleh teman yang lain karena merasa diejek, dengan kata lain itu seperti bentuk bullying ya. Oke. Verbal bullying Pak. Ya, verbal bullying. Jadi mengakibatkan suasana kelasnya itu tidak kondusif untuk Iya. belajar. Oh, ya, itu ya. Ya. Oke, Bu Yamida, Nggih. saya bisa memahami situasi tersebut. Lantas apa nih yang Bu Yamida kendaki dari pertemuan kita pada pagi hari ini, Bu? Nggih. Jadi harapan saya ini kelas itu kondusif, tidak ada istilah
ecek-ecekan sama orang tua atau tidak ada lagi verbal bullying, yang harapannya nanti pembelajaran itu berjalan dengan lancar, tujuan pembelajaran juga tercapai seperti yang direncanakan Pak. Itu Pak yang saya harapkan. Oke, berarti Bu Yamidah menghendaki kelas yang kondusif tanpa verbal bullying ya. Iya, Pak. Kalau menurut Bu Yamidah ini definisi kelas yang kondusif itu yang seperti apa? Kelas yang kondusif itu semuanya berjalan lancar, pembelajaran semua siswa aktif, kemudian ada saling rasa menghargai satu sama lain, berempati, tidak ada ecek-ecekan satu sama lainnya karena ini bisa mengganggu pembelajaran di kelas. Yang saya harapkan di sini nanti kelas yang kondusif itu berempati ya Pak ya. Berarti di sini juga ada keyakinan kelas yang harus dibentuk Pak, supaya mereka itu saling menghargai satu sama lainnya, tidak ada ecek-ecekan nama orang tua, verbal bullying tidak ada lagi di dalam kelas. Itu loh Pak yang bayangan saya seperti itu Pak. Tapi sebelumnya Bu, ini maksud dari menyebutkan nama orang tua itu berarti siswanya tidak ada tujuan yang jelas ya Bu ya? Ya, betul Pak. Jadi mengganti nama siswa itu jadi nama orang tua yang saat memanggil. Ya. Oke. Mbak, jadi ada anak yang memanggil temannya itu bukan nama anaknya, tapi nama orang tuanya dengan berulang-ulang dan kesan itu mengecek sehingga anaknya tidak terima. Kalau sesuai dengan tempatnya sih nggak apa-apa ya Pak ya. Misalkan ayah kamu namanya siapa, dijawab dengan baik, tapi bukan untuk diucapkan berkali-kali yang terkesan mengecek, hanya anak itu tersinggung gitu loh Pak. Oke, gitu. Berarti memanggil nama temannya itu dengan nama orang tua tapi dengan nada ejekan. Ya, betul Oke, Pak. gitu. Betul, Pak. Ya. Iya. Nah, tadi Bu Yamidah sudah menggambarkan kondisi kelas yang kondusif ini seperti yang sudah Bu Yamidah utarakan. Kemudian strategi apa Bu kira-kira yang bisa Bu Yamidah lakukan untuk mewujudkan kelas seperti yang Ibu Yamidah impikan ini? Jadi begini Pak, kelas kondusif itu dengan saling menghargai satu sama lainnya itu bisa terbentuk ketika semua murid itu berempati, menghargai satu sama lain. Cara yang bisa saya lakukan adalah dengan membentuk keyakinan kelas dulu Pak. Setiap murid saya minta untuk menyampaikan nilai-nilai keyakinan mereka itu apa secara pribadi. Kemudian dari situ disepakati bersama, dikumpulkan bersama, nilai-nilai tadi hanya menjadi sebuah keyakinan kelas yang pada akhirnya ketika itu terwujud maka tidak akan ada lagi yang mengecek nama orang tua ataupun tidak menghargai orang lain, sehingga pelajaran bisa kondusif. Dan nanti juga saya bisa bekerja sama dengan guru BK Pak, termasuk kesiswaan ini Pak, karena ternyata penanganan permasalahan yang selama ini terjadi masih seperti penghukum Pak. Jadi ketika anak terjadi kasus seperti tadi ya Pak ya, anak dipanggil ke BK ataupun ke kesiswaan, kemudian diberikan poin sehingga guru posisi sebagai penghukum, membuat anak ini mah bukannya menjadi lebih baik, tapi mah ada rasa dendam di dalamnya. Tapi ketika ada kasus demikian tadi, dengan penanganan segitiga restitusi itu, harapannya nanti anak itu mengakui kesalahannya, dan dari si anak sendiri itu bisa menyelesaikan permasalahannya dengan ide yang mereka dengan nilai keyakinan yang mereka sepakati bersama. Itu Pak, sehingga kalau semua berjalan dengan baik, tidak ada lagi istilah verbal bullying ataupun jenis bullying yang lain Pak. Ketika ini budaya positif sekolah terwujud di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Oke, luar biasa ini Bu Yamidah. Berarti dengan yang pertama tadi menciptakan keyakinan kelas dulu. Kelas Pak, betul Pak. Oke, kemudian dengan bentuk keyakinan kelas, kemudian terus penanganannya menggunakan segitiga restitusi, gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, saya mau tanya dulu, ini tadi Bu Yamidah menyinggung tentang keyakinan kelas. Itu kira-kira siapa aja Bu yang bisa terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas itu Bu? Iya. Yang jelas kalau untuk, kan ini jenjang SMP ya Pak ya? Iya. Berarti nanti ini wali kelas Pak yang berperan terlebih dahulu. Ketika masuk pertama kali maka bisa dengan wali kelas di awal tahun ajaran baru itu bisa.
membuat keyakinan kelas bersama, tapi karena ini sedang proses berjalan ya Pak ya, maka bisa guru mata pelajaran pun juga bisa terlibat di dalamnya bagaimana bentuk keyakinan kelas, sehingga nanti apa yang saya rasakan ini dan ternyata sama dengan guru yang lainnya. Harapannya karena saling merasakan ini bisa berkolaborasi dalam membentuk keyakinan kelas. Minimal di tempat kelas yang mengajar sendiri dulu saja lah untuk mencegah hal ini tidak terulang lagi, itu Pak. Jadi semua guru nanti bisa terlibat ya, Ya, betul semua Pak. guru bisa terlibat dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Oke, Ya, oke. kan sepakat ya, Pak. Nah, baik Bu, sangat menarik ya Bu ya. Tadi Bu Yamidah sudah mengatakan kalau semua ini bisa bisa teratasi dengan membuat keyakinan kelas. Nah, saya menangkap sudah banyak ide-ide yang Bu Yamidah utarakan, kemudian solusi-solusi yang Bu Yamidah ucapan juga menurut saya juga sangat mendukung ya Bu ya dengan keyakinan kelas tadi. Nah, kemudian rencana kedepannya ini akan seperti apa Bu dengan apa yang sudah jenengan utarakan? Yang terdekat yang saya lakukan adalah minimal di kelas tempat saya mengajar dulu Pak. Jadi tempat kelas saya mengajar ini saya masuk, saya akan buat keyakinan kelas bersama anak-anak murid saya. Saya berikan kesempatan pada murid saya untuk menyampaikan nilai-nilai keyakinan ini, kemudian mereka tempel di dalam kelas dan akhirnya kita diskusikan bersama keyakinan kelas seperti apa yang dikehendaki di kelas ini. Harapannya ada muncul saling menghormati satu sama lainnya, tidak ada verbal bullying ataupun jenis bullying yang lainnya. Berarti kalau bisa saya tangkap, skala prioritasnya itu adalah kelas yang jenengan ajar dulu. Ya, sementara itu dulu Pak. Baru nanti saya sampaikan ke rekan sejawat saya, guru BK ataupun dengan kesiswaan. Harapannya ketika keyakinan kelas ini terbentuk, akhirnya keyakinan sekolah dan akhirnya menjadi sekolah yang mewujudkan budaya positif Pak. Oke. Berarti kalau saya tangkap, jenengan nanti akan melibatkan semua warga sekolah ya? Iya, betul Pak. Ya, Iya, oke, betul, oke baik Bu. Luar biasa Bu. Saya bisa mendapatkan gambaran ini nanti ke depannya jenengan akan melakukan seperti apa, itu saya punya gambaran yang jelas ya. Dengan rencana yang sudah Bu Yamidah susun. Ini sangat luar biasa sekali apa yang sudah Bu Yamidah susun. Saya kira sangat baik Bu ya. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan semua bisa mendukung apa yang sudah Bu Yamidah lakukan. Kemudian kapan Ibu rencananya akan dilaksanakan? Tadi sudah secepatnya ya Bu ya? Iya. Rencananya ini nanti siang Pak. Kebetulan saya mengajar di kelas 7A Pak, yang anak kelas 7 ini masih ini. Nah ini perlu saya buat keyakinan kelas bersama-sama. Oke, berarti mulai nanti siang. Ini kalau misalkan minggu depan saya mintai cerita, Bu Yamidah siap? Oh, siap Pak. Siap. Boleh Ini Pak. nanti sebagai bentuk komitmen dari Bu Yamidah ini. Nanti siang sudah dilaksanakan. Minggu depan akan saya tagih ini ceritanya gimana ini. Siap-siap Nanti kasih siapa Oke, Bu Yamidah sangat luar biasa sekali dengan yang sudah kita bicarakan tadi, sangat menarik sekali. Saya menangkap banyak sekali yang sudah Bu Yamidah aturkan, ide-idenya sudah direncanakan juga, sudah akan dilaksanakan juga. Saya berharap semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan tanpa hambatan, halangan. Semuanya bisa ikut terlibat aktif begitu ya Bu Yamidah ya. Oke, pokoknya saya tunggu ceritanya untuk minggu depan. Ya nanti Bu Yamidah bisa sharing lagi kepada saya. Oke, Pak Sigit, matur nuwun Pak Sigit, sudah dibantu saya dalam menyelesaikan masalah saya dan ternyata itu bisa saya selesaikan sendiri tapi dengan arahan Pak Sigit ini luar biasa. Matur nuwun Pak Sigit. Terima kasih Bu Yamidah. Karena keterbatasan waktu saya juga harus melanjutkan aktivitas. Saya mungkin cukup sekian dulu Bu Yamidah ya. Saya terima kasih sekali Bu Yamidah sudah meluangkan waktu, sudah memberikan
cerita-cerita yang bisa menginspirasi saya. Oke. Ya. Nggih, matur nuwun Bu Yamidah, selamat beraktivitas kembali. Sami-sami Pak Sigit, monggo. Monggo Bu Ani. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Bu Ani. Berjalan lancar kucingnya? Alhamdulillah Bu, ini tadi berjalan dengan sangat lancar. Oh, Alhamdulillah. Nggih. oke. Pak Sigit, mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya. Ya. Dengan kucing Pak Sigit tadi. Pertama itu Pak Sigit sudah menggali kompetensi dari Koji ya Pak ya, Iya. untuk melaksanakan istilahnya biar berjalan lancar. Itu Kojinya tadi mengemukakan keluhannya. Nggih Bu, alhamdulillah tadi sudah berjalan lancar sesuai dengan alur tirta, sudah sesuai dengan sudah saya identifikasi masalahnya, kemudian sudah saya sudah tanyakan juga tadi rencana aksi dari Koji saya, kemudian sudah saya tanyakan juga lagi komitmen dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah. Alhamdulillah tadi Koji sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Bu. Nah, mungkin sekarang saya tanyakan lagi ya Pak Sigit ya, Nggih. atau sedikit menyampaikan pengamatan saya tentang jalannya Koji tadi. Ya. Coaching tadi ya Pak. Ya, Bu. Seperti itu. Nggih. Nah, dari pengamatan saya, proses coaching Pak Sigit berjalan lancar, sudah menerapkan alur peta, Ya, di mana iya. Pak Sigit sudah mengemukakan apa tujuannya, kemudian Iya. Pak Sigit juga sudah mengidentifikasi permasalahan Iya. dari Bu Yamidah, Iya. kemudian Pak Sigit juga sudah istilahnya menanyakan tentang rencana aksi, Iya, Bu. kemudian juga tanggung jawab atau komitmen Bu Yamidah juga sudah digali oleh Pak Sigit tadi ya Pak ya. Alhamdulillah sudah semua Bu, itu sudah step by stepnya sudah terlaksana dengan baik. Koji juga sangat enjoy dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Terus berikutnya Pak Sigit, saya itu istilahnya pada alur tirta ya, itu saya istilahnya luar biasa dalam mengamatinya tadi. Kemudian Pak Sigit mungkin ketika istilahnya semakin banyak latihan, banyak mengembangkan, Iya, mungkin Bu. Pak Sigit akan semakin mahir untuk melaksanakan coach ya Pak. Betul Bu. Dan dasar-dasar dari coach ternyata Pak Sigit juga sudah benar-benar menguasai seperti Iya, itu. alhamdulillah Bu. Karena saya selain belajar dengan rekan sejawat, melakukan coaching dengan rekan sejawat, saya juga sering menonton video-video coaching yang ada di YouTube Bu. Jadi referensi-referensi pertanyaan ketika bagaimana kita menggali saat identifikasi masalah itu bisa berjalan dengan baik Bu. Mungkin ada rencana tindak lanjut dari Pak Sigit untuk kedepannya bagaimana seperti itu? Yang jelas saya akan menjadi seorang yang akan terus belajar Bu, dalam artian suatu proses coaching ini saya menyadari betul masih banyak kekurangannya. Istilahnya mungkin ketika saya menyampaikan tadi terlalu cepat atau nadanya bagaimana, atau ada yang belum belum mengena secara utuh, itu nanti akan saya perbaiki dengan cara terus belajar, terus melakukan praktik. Artinya ketika kita belajar, kita praktekkan, praktekkan, itu nanti akan menjadi suatu kebiasaan untuk saya sendiri. Itu. Luar biasa Pak Sigit. Ya. Jadi rencana tindak lanjut dari Pak Sigit itu sudah terungkap ini tadi ya Pak ya. Nggih, Bu. Terus istilahnya cara mengcoachingnya juga sudah lancar. Nggih, Bu. Tadi Pak Sigit juga istilahnya saya mau mengamati itu Pak Sigit itu sudah menghadirkan rasa. Ya, Bu. Sudah pesen. Ya. Hadir kepada Ya, saya mencoba menjadi coach yang hadir seutuhnya, kemudian menjadi coach yang yang
menjadi pendengar yang baik seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi Bu. Saya ingin memfokuskan di menjadi coach yang mengena dengan hadir secara utuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga kepada coach saya Bu. Ya tadi saya melihat istilahnya Pak Sigit juga antusias dan dunia muda, ternyata juga senang banget ya mendapatkan. Ya, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sudah enjoy antara saya dan Bu Yani. Baik, sebelum saya akhiri sesi ini, Pak Sigit ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup Bu. Saya terima kasih sekali Bu Ani sudah mau mendampingi pada proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, sehingga saya mendapatkan refleksi dan umpan balik dari Bu Ani sangat berharga untuk saya. Untuk kedepannya akan saya tingkatkan lagi. Jika ada kekurangannya, kalau ada kelebihannya ya nanti bisa ditahan gitu ya. Baik, terima kasih Pak Sigit. Ya. Kita masih ada pekerjaan yang lain ya. Nah, sampai di sini dulu. Bu Ani. Suatu ketika kita bertemu lagi ya Pak Sigit untuk bagaimana mengcoaching teman yang lain. Itu biar istilahnya kemampuan menjadi coach atau kemampuan menjadi coaching bisa berkembang. Ya, terima kasih banyak Bu Ani waktunya. Oke, terima kasih Pak Sigit. Terima kasih.